Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Gibran Renaldi selaku moderator kelompok 2 Asmen akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi organisasi dan fungsi pengorganisasian yang dibacakan oleh Ibnu Syawal, Mirzaldo Moza, Jeki, Dimas Dinar Ramadan, dan Surya Muhammad Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyawal membacakan materi kelompok 2, definisi organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan untuk bekerjasama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sistem koordinasi, kooperatif, dorongan, dan pengaturan guna memudahkan untuk mencapai tujuan. Jadi maksudnya, organisasi ini adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis: terkendali, terencana, dan terpimpin untuk memudahkan tercapainya sebuah tujuan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzaldo Moza. Saya berasal dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah merupakan kegiatan merancang dan merumuskan struktur. Dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah langkah untuk merancang suatu formal, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi. Unsur-unsur pengorganisasian. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yakni adanya orang, adanya kerjasama, dan adanya tujuan bersama. 3 unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun unsur organisasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, men atau orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau kelembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan atau administrator, para manajer, dan para pekerja. 2. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 4. Equipment terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya seperti gudang, seperti gedung, tanah, bangunan, kantor, dan lain-lain. 5. Lingkungan. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Faktor lingkungan ini memiliki unsur-unsur yakni kondisi atau situasi, tempat atau lokasi, wilayah operasi. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Wilayah operasi dibedakan menjadi 4, yakni wilayah kegiatan, wilayah jangkauan, wilayah personil, wilayah kewenangan atau kekuasaan. Unsur organisasi yang keenam yakni kekayaan alam. Yang termasuk dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna. Perkenalkan, nama saya Dimas Dinar Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh.
sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pengorganisasian. Kesimpulannya, pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Keberhasilan atau kegagalan organisasi pasti berhubungan dengan para peran anggotanya. Suatu keberhasilan dapat dicapai bila ada kerjasama yang baik antar para anggotanya, sedangkan kegagalan dapat disebabkan karena adanya faktor internal di pengorganisasian tersebut yang bersifat negatif.